Ibunya diapain? A'azzanallahu wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kita. Amin. Besi itu ditusukkan mulai tengkuk belakangnya, belakang leher nih, sampai keluar di kemaluan bagian depannya. Ammar, bagaimana diujinya? Kaki kanan diikat kuda ke sebelah kanan, kaki kiri diikat kuda ke sebelah kiri. Dan itu tidak langsung dipukul lari kudanya, tidak. Ditarik pelan-pelan. Ada seorang perempuan disebutkan dalam kitab Safwatut Tafasir. Perempuan ini di rumah dia suaminya jahat. Ibu-ibu ada yang suaminya jahat? Bu, ibu-ibu ada yang suaminya jahat? Suka mukul, tidak pengertian, tidak pernah menyayangi dia, ngomongnya kasar. Dan perempuan itu bukan makhluk yang bisa dikasari. Perempuan itu lembut betul dia, tidak boleh dikasarin. Jangan sampai angkat suara, jangan sampai, aduh susah. Perempuan ini lembut banget dia. Sampai Rasul bilang perempuan itu gelas kaca. Iya kan? Ketika dia sudah pecah, maka dia tidak akan kembali pada bentuknya yang semula. Sampai Rasul bilang, rifqan bil qawarir. Yang lembut sama perempuan. Yang lembut sama perempuan. Nah sudah, maka perempuan ini tidak kuat lagi sudah. Ini parah banget suami saya ini. Nampaknya sudah tidak ada celah untuk dia menjadi baik. Didoain, disabarin, dinasehatin. Nampaknya susah sudah. Memang wataknya dia sudah apa? Keras. Maka apa yang terjadi? Itu perempuan kabur dari rumah suaminya. Pergi dia. Menjelang azan maghrib. Pergi sebelum suami pulang kerja. Kemudian ketika terdengar azan maghrib, dia berhenti di suatu masjid. Ini kisah diceritakan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir ketika menjelaskan apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pasti susah terus hidup kita ini. Sudah, nanti saya jelasin. Susah itu bukan berarti kemudian Anda sampai kok enggak lah. Susah itu bisa dinikmati nanti. Sudah, perempuan itu sholat ke masjid. Ketika itu qadarullah, Allah takdirkan imamnya baca surat Al-Balad ini. Ketika sampai pada ayat laqad khalaqnal insana fi kabad. Perempuan itu mikir, Allah ciptakan saya sebagai manusia dalam keadaan senantiasa susah payah. Terus dia mikir, saya sekarang lari dari kesusahan rumah suami. Saya mau pindah ke orang tua, bakal susah juga. Saya mau kabur ke rumah teman, bakal susah juga. Saya mau lari kerja ke tempatnya orang, bakal susah juga. Daripada saya susah di rumah orang tua, dalam keadaan bermaksiat meninggalkan suami, susah di rumah teman, dalam keadaan meninggalkan suami, susah ketika bekerja bersama orang, dalam keadaan meninggalkan suami, mendingan saya balik ke rumah suami saya, susah saya berpahala. Tidak meninggalkan suami. Nah coba lihat, ini loh kalau manusia itu ngerti, bahwasannya dia itu hidup senantiasa Allah takdirkan, Allah jadikan tabiatnya manusia dan dunia ini penuh dengan kesusahan. Saya mau tanya, kenapa dunia ini penuh dengan kesusahan? Supaya antum tidak merasa betah di sini dan kepingin cepet-cepet pulang ke surga. Coba, kalau orang hidupnya penuh dengan ujian, coba. Ya Allah, mati aja udah. Betul enggak? Betul enggak? Nampaknya perutnya bumi lebih ramah dibanding atasnya bumi ini. Sampai Rasul katakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini apa? Penjaranya orang beriman. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim.
apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan kami beriman, kemudian mereka akan ditinggalkan begitu saja tanpa ujian? La, kata Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Karena kami ingin melihat siapa di antara mereka yang benar imannya ketika diuji dan siapa orang-orang yang berdusta dengan keimanannya. Sekarang lihat, antum pernah dengar kisahnya keluarga Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir ya, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islamnya itu pertama-tama. Ammar bin Yasir itu keluarga budak. Ayahnya budak, ibunya budak, dan anaknya pun bukan anak merdeka. Mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, ketahuan oleh tuannya, maka tuannya tidak terima, ingin menjadikan mereka kembali kafir. Maka disiksa, antum tahu kan siksaannya ya? Yang pertama ibunya, yang kedua bapaknya, sampai Ammar bin Yasir sama Allah dibela dalam Al-Quran. Ibunya diapain? A'azzanallahu wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kita, amin. Besi itu di ujungnya dibakar sampai merah. Kalau bahasa kita mungkin linggis ya. Tahu linggis? Apa di Banjar namanya linggis? Linggis. Sampai ujungnya merah. Merah betul. Itu ditusukkan mulai tengkuk belakangnya. Belakang leher nih. Sampai keluar di kemaluan bagian depannya. Dan itu tidak menjadikan dia murtad dari agama Islam. Kemudian Yasir, ayahnya Ammar, bagaimana diujinya? Kaki kanan diikat kuda ke sebelah kanan, kaki kiri diikat kuda ke sebelah kiri. Dan itu tidak langsung dipukul lari kudanya, tidak. Ditarik pelan-pelan. Wih, mau coba? Hah? Sampai terputus kakinya dan tubuhnya menjadi dua. Tubuhnya menjadi dua. Lalu si Ammar ini, anak kecil ini, dia ketakutan. Maka Ammar mengatakan apa? Saya kembali ke agama nenek moyang saya. Karena ketakutan tapi hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah. Apa Allah bela Ammar dalam Al-Quran? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa mengucapkan kalimat itu, sementara hatinya penuh dengan keimanan. Saya mau tanya, ketika keluarga Ammar diuji dengan ujian seberat itu, Rasulullah kan lewat di depannya. Apa bantuan Rasul untuk mereka? Cuma satu. Rasul tidak menyelamatkan itu ibundanya Ammar dari api, besi panas. Rasul tidak menyelamatkan Yasir dari ditarik oleh kuda sampai tubuhnya terbelah dua. Rasul cukup memberikan kepada mereka hiburan syurga. Hiburan syurga. Apa kata Rasulullah? Sabran. Ya Rabb, saya kalau ngomong ini langsung kayak sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Yang sabar keluarga Yasir, kata Rasulullah. Kenapa? Sebentar lagi kalian pindah syurga. Allahu Akbar. Sebentar lagi kalian pindah mana? Syurga. Maka ketika terbayang syurga, maka ujian dunia terasa apa? Kecil. Antum tahu Asia, istri Fir'aun, Asia, ketika diseksa, disakitin oleh Fir'aun, bagaimana caranya? Tangan kanan sana-sana, kaki sana-sana. Seperti orang habis motong kambing, kemudian kulitnya diikat ujung-ujungnya itu loh. Itu namanya apa bahasa Indonesianya? Dibentangkan. Dan itu diikat sama tali di tengah panasnya padang pasir, di teriknya matahari siang. Ditempelin tubuhnya. Di atasnya dikasih batu panas. Perempuan loh ini.
Tidak cengeng. Karena dia tahu ini ujian iman. Allah bilang tidak mungkin kamu ngomong beriman kemudian tidak diuji. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kemudian apa? Sama Fir'aun dipukul. Bah! Dipukul lagi. Bah! Setiap kali pukulan Fir'aun itu mengenai tubuh Asia. Antum tahu? Ibtasamat. Asia tersenyum. Terus Fir'aun bilang apa? Pantes tidak mau nyembah saya. Gila. Gila. Diseksa malah senyum. Fir'aun tidak tahu. Dia berdoa kepada Allah. Bertawassul kepada Allah. Apa yang dia ucapkan? Ya Allah, kata Asia tadi. Ketika dia disiksa itu. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu ya Allah. Satu rumah di surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun, bala tentaranya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Antum tahu? Ketika Asia dipukul sama Fir'aun, pak! Itu Allah bukakan pintu langit. Kemudian Allah bilang kepada Asia apa? Rumahmu di surga sudah selesai, sebentar lagi pindah. Allahu ala Muhammad.